Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Gus, sudah menyempatkan waktu hadir bersama kita semuanya. Karena tadi teman-teman sudah bertanya nih, kapan Gus mulainya, kapan Ustadz mulainya? Masya Allah, tabarakallah. Karena temanya ini sangat luar biasa untuk antusiasnya nih teman-teman kaum muda milenial. Taib, Ya, tafadhol masykur kepada Gus Ivan, saya sampaikan. Terima kasih. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Allahul jalal Allahul kamal Allahu wa rabbukus samawati wal ard wa huwa rabbus samawati wal ard wa huwa rabbukum wa rabbu abaikum awalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Galih, kemudian Ustadz Zen yang telah membuka acara, sudah bermukadimah tadi ya, sebelum acara di sesi saya dimulai tadi. Dan tak lupa pula, terima kasih pula kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat yang antusias alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam Senin, antusias dan istiqomah untuk mengikuti kajian online ini. Semoga kebaikan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi teman-teman dan umumnya bagi orang-orang di sekitar kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf bahwasanya pada malam hari ini mungkin melihat saya ada di kondisi di dalam mobil ya, karena memang saya lagi di luar, tetapi insya Allah tidak menutup bahwasanya apa yang akan saya haturkan akan mengganggu acara pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula, semoga teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada pada malam hari ini, semoga bisa mengikuti kajian pada malam hari ini dengan lancar dan bisa memetik atau mengambil hikmah yang akan saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Galih tadi, sudah disebutkan ya, tema pada malam hari ini kajiannya itu apa? Yaitu konsekuensi cinta, halalkan ya atau tinggalkan. Masya Allah sekali. Problematika yang mana pada era zaman sekarang sudah menjadi sesuatu yang masyhur, bahwasanya memang di zaman kita para ikhwan dan akhwat yang mengikuti, saya yakin kebanyakan usianya itu masih remaja, masih bisa ada yang Gen Z ya, mungkin ada Gen milenial tapi sedikit sekali mungkin. Alhamdulillah bahwasanya memang cinta itu kalau kata guru saya adalah sesuatu yang normal ya. Cinta itu adalah sesuatu yang normal. Jatuh cinta itu apakah salah atau tidak? Kata guru saya, jatuh cinta atau cinta itu tidak salah. Karena kalau misalnya salah, berarti kita mencintai Allah, kemudian kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah suatu kesalahan. Makanya cinta itu tidak salah. Yang salah adalah penempatan cinta kita biasanya. Jadi cinta itu nggak salah, yang salah adalah bagaimana cara kita menempatkan cinta kita kepada tempat yang seharusnya. Maka dari hal itu, teman-teman sekalian, guru saya itu dan orang tua saya itu selalu berkata bahwasanya nggak apa-apa kalau misalnya kita mengembangkan cinta kita, terutama kepada Allah, kemudian kepada Nabi kita Rasulullah, itu sangat-sangat baik sekali. Lantas bagaimana kalau misalnya konteksnya itu kepada makhluk, bukan kepada kholik, ya, kepada makhluk atau kepada manusia? Tentu saja kalau kata guru, orang tua saya, nggak ada yang namanya cinta kecuali benar-benar sudah diucapkan yang namanya qabul nikah, akdun nikah. Sebelum itu terucap, maka itu namanya belum cinta. Mau se effort apapun, mau engkau memberikan atau engkau diberikan apapun, selama itu bukan dalam hubungan yang dihalalkan, maka ada campur tangan setan di dalamnya.
ya. Jadi kalau misalnya saat ini kita melihat atau bahkan di orang-orang terdekat kita melihat memberikan usahanya atau diberikan oleh seseorang yang mana itu belum pada hubungan yang dihalalkan, maka ada campur tangan setan di dalamnya. Maka semuanya akan terasa apa ya? eh Terasa lebih indah. Makanya kenapa begitu sudah menjadi halal ketika akad nikah itu sudah terucap, maka nggak ada lagi campur tangan di dalamnya. Terasa berat, memang terasa berat, tetapi terasa berat karena tidak ada campur tangan setan di dalamnya. Maka yang berjuang tidak lagi laki, perempuan, dan setan, tetapi ketika sudah nikah hanya ada kamu dan dia. Maka yang berjuang itu suami dan istri. Tetapi kalau misalnya selama belum ada akad nikah, belum ada hubungan yang benar-benar dihalalkan, maka ada campur tangan setan di dalamnya. Maka jangan sampai ya, kalau misalnya kita masih terbuai, kita masih menikmati, kita masih senang dalam suatu hubungan yang mana di dalamnya itu belum ada ikatan halal, maka harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Maka saya itu selalu mengingatkan kepada teman-teman yang khususnya masih muda-muda itu, kalau misalnya kamu itu jatuh cinta, kalau misalnya kamu itu kagum, kamu itu ingin eh, menikahi seseorang yang benar-benar engkau cintai, maka seharusnya engkau tidak mendekatinya. Maka seharusnya engkau tidak mengajak kepada jalur atau hubungan yang diharamkan. Kalau engkau benar-benar suka, datangi rumahnya, bilang kepada orang tuanya. Itu baru yang namanya usaha atau effort kalau kata anak zaman sekarang. Kalau effort kamu cuman ngajak malam minggu, cuman ngajak makan, cuman ngajak nonton, itu bukan effort. Effort yang sesungguhnya adalah datang ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya. Tapi kita sadar bahwasanya di sekitar kita, orang-orang yang ada di zaman sekarang menganggap itu adalah sesuatu yang kuno atau sudah tertinggal, udah terlalu berlatar belakang. Padahal itu adalah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang beliau sunahkan, sebagaimana yang beliau ajarkan, maka sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hikmah daripada menikah kemudian beraninya seorang laki-laki melamar perempuan itu sebenarnya menyelamatkan. Ya, waktu saya ngaji saya teringat bahwasanya kenapa kok dalam agama Islam itu semuanya terlihat rumit. Kemudian kata guru saya, sebenarnya yang terlihat rumit, yang engkau pikir rumit, itu sama sekali tidak rumit. Semuanya itu benar-benar sederhana. Sesederhana kalau misalnya engkau benar-benar suka, engkau benar-benar cinta, ya engkau seharusnya menjaga. Ya, jadi engkau menjaga dengan cara apa? Dengan cara ketika engkau benar-benar cinta dan suka, datanglah ke rumahnya dan mintalah kepada orang tuanya. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kita juga menjaga apa? Menjaga orang tua, menjaga dia dan menjaga keluarganya. Jadi orang tuanya juga ikut terjaga, dianya terjaga, dan keluarganya pun juga terjaga. Maka itu adalah sebaik-baiknya puncak dari yang namanya rasa cinta. Dan banyak sekali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika seseorang itu bagaimana menjalani hubungan yang tidak dihalalkan oleh ajarannya, oleh sunnah-sunnah Nabi. Ya tentu saja kita tahu bahwasanya ada banyak sekali orang-orang yang ketika melakukan hubungan yang tidak dihalalkan tetapi merasa bahagia, hidupnya enjoy saja, hidupnya tidak ada masalah. Kadang kan kita lihat ya, ada orang yang hidupnya tenang-tenang saja, bahagia saja, memposting kemudian dibikin story pasangannya, wah terasa indah. Kadang juga mungkin ada beberapa orang yang merasa kepingin, orang-orang yang melihatnya itu merasa iri, merasa kapan dia bisa kayak dia. Nah, sejatinya perbuatan yang seperti itu, kenapa kok kita bisa melihatnya sangat-sangat bahagia orang tersebut? Perlu diketahui, siapa tahu orang-orang seperti itu ya, itu sudah istidraj,
Artinya Allah sudah tidak lagi memberikan kenikmatan taubat. Allah tidak lagi memberikan kenikmatan ibadah, kenikmatan diijabah doa-doanya. Maka perlu berhati-hati teman-teman sekalian. Dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan bahwasanya alamatu radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Ya, jadi alamat atau tanda bahwasanya Allah itu sudah mengirotkan, sudah memalingkan pandangannya anil abdi daripada hambanya, istighaluhu, ya istighaluhu, udah dipalingkannya Allah dari hambanya bima la ya'nihi, ya, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bayangkan kita yang selama ini sebagai diciptakan ya alhamdulillah sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita menyembah Allah, kita meminta kepada Allah, kemudian kita terkena lalai dalam bisikan syaitan, kita terhasut oleh bisikan syaitan, kemudian kita terjerumus di dalamnya, dicabut nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Tetapi meskipun dicabut nikmatnya, kita merasa tidak terjabut. Nah, itu yang bahaya. Nikmatnya sudah dicabut sama Allah, tapi kita tidak merasa. Efeknya apa? Ya efeknya kita jarang bersolawat, kita jarang berzikir, kita jarang melakukan ibadah, itu merasa kayak terlalu berat. Ya, kita mau ibadah itu, mau sholat itu rasanya itu kayak nggak ada efeknya di kehidupan kita. Nah, bahayanya ada di situ. Bahayanya kalau misalnya kita terlalu disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, yaitu dicabut nikmat-nikmat dari Allah untuk kita. Nah, itu adalah yang bahaya. Maka kalau misalnya ada orang yang benar-benar serius, ada orang yang benar-benar niat dari hatinya. Kalau saya dari teman-teman saya, kemudian yang keluarga saya lihat, ternyata memang kebanyakan seperti itu. Ternyata memang kebanyakan ya ketika ada orang yang suka datang kemudian meminta anaknya, mau terima atau tidak itu urusan belakang, ya, mau diterima atau tidak itu urusan belakang. Yang penting dia sudah benar-benar mengusahakan niat baiknya, dia sudah mengutarakan niat baiknya itu untuk berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada baiknya ketika seseorang itu, ya, khususnya pesan-pesan untuk anak-anak muda ini, teman-teman sahabat sekalian, bahwasanya apa-apa yang sudah diatur, apa-apa yang sudah ditata oleh Allah kemudian melalui jalur Nabi Muhammad sudah benar-benar ditata, dan itu efeknya bukan berlaku hanya untuk ketika zaman Nabi, bukan 1400 tahun yang lalu, tetapi efeknya sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Dan itu adalah sunnah-sunnah yang diwariskan oleh panutan kita Nabi Muhammad, nggak hanya pada zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tahu bahwasanya zaman itu akan berkembang. Zaman itu akan melalui yang namanya perubahan. Zaman itu akan selalu silih berganti. Hingga pada di zaman sekarang, ya, zaman era modern, yang mana syariat dan sunnah itu sudah mulai ditinggalkan. Makanya beliau benar-benar menjaga yang namanya kehormatan yang namanya wanita. Karena sebelum zaman Islam datang, kita tahu namanya adalah zaman jahiliyah, yang mana yang namanya derajat seorang wanita itu benar-benar tidak ada harga dirinya. Wanita itu adalah aib. Kalau misalnya lahir mempunyai anak wanita, dikuburlah hidup-hidup. Wanita hanya dijadikan pemuas nafsu. Wanita itu hanya dijadikan budak yang tidak ada nilainya di mata laki-laki. Tetapi begitu Islam datang, ya, Nabi Muhammad mengangkat tinggi-tinggi derajat yang namanya wanita, dijaga sedemikian rupa. Maka jangan sampai usaha yang dilakukan oleh idola kita Nabi Muhammad, yaitu mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya di zaman sekarang, para wanita merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Maka dari hal itu, di sini mungkin teman-teman ngerasa, kenapa ya kok cuman wanita? Kenapa kok cuman perempuan aja sih yang disuruh, Gus? Kenapa sih kok cuman wanita yang harus jaga diri? Kenapa kok harus wanita yang harus menjaga jarak? Enggak, sebenarnya teman-teman. Enggak hanya wanita. Laki-laki pun juga iya. Tetapi laki-laki tidak akan bergerak lebih jauh lagi kalau
wanita tidak akan memberikan jalan. Maka jangan sampai segala akses apapun yang diberikan oleh laki-laki di luar sana yang belum ada niat untuk menghalalkan, yang belum ada niat untuk serius kepada teman-teman sekalian, maka jangan sekali-kali dikasih yang namanya kartu untuk masuk. Jangan sekali-kali dikasih akses untuk masuk. Maka kalau misalnya laki-laki itu sudah mendapatkan akses untuk masuk, maka yang namanya laki-laki dia tahu bahwasanya dia sudah dapat, maka dia mau melakukan apapun, dia mau yang namanya mengarah yang kemanapun, dia bisa. Dengan cara apa? Dengan buayan kemudian, karena wanita itu kan kelemahannya ada di telinga. Wanita itu kan kelemahannya ada di telinga. Kalau dia mendengar sesuatu yang mampu meluluhkan dan melembutkan hatinya, maka dia akan terbuai, maka dia itu akan terpesona, dia akan lupa. Maka jangan sampai teman-teman sekalian, khususnya yang para akhwat ini, memberikan akses untuk laki-laki itu bisa masuk. Dan itu adalah pesan yang saya selalu sampaikan, khususnya kepada santri-santri saya kalau misalnya mengaji. Karena di pesantren saya itu memang perempuan, dan saya berusaha menjaga bagaimana derajat kemudian marwah yang namanya seorang wanita itu benar-benar terjaga. Jangan sampai kalau misalnya ada perempuan itu suka. Nah, sekarang kan tadi kan laki-laki ya, posisinya yang mana laki-laki itu ingin menikahi seorang perempuan. Nah, sekarang posisi perempuan, apa yang seharusnya seorang wanita itu lakukan? Nah, karena yang namanya cinta kan nggak mungkin dimiliki sama laki-laki aja. Yang namanya perempuan pasti juga punya kan rasa cinta. Yang namanya perempuan kan pasti punya yang namanya rasa kagum, rasa idola sama yang namanya laki-laki. Pasti. Karena sama-sama makhluk hidup, sama-sama manusia gitu kan, sama-sama punya akal, sama-sama punya pikiran gitu, sama-sama punya hati. Pasti yang namanya perempuan juga mempunyai rasa suka dan rasa cinta. Nah, kalau posisinya sekarang ada di wanita, gimana? Misalnya ada perempuan gitu ya, melihat seorang laki-laki, dia tahu bahwasanya laki-laki tersebut itu adalah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang benar-benar ahli ibadah. Masya Allah, tabarakallah, setiap mendengar namanya, setiap melihat uh, dia lewat, tetapi dia tidak melupakan bahwasanya dia tahu bahwasanya ghadul basar atau menjaga pandangan itu jauh lebih baik daripada menikmati namanya ciptaan Allah ya, Masya Allah. Terus mulai timbullah perasaan cinta, benih-benih cinta, rasa suka dan rasa kagum. Apa yang seharusnya dilakukan? Baik, di sini kita mulai berbicara yang namanya kekuatan doa ya. Entah itu laki-laki atau perempuan yang memiliki rasa cinta. Maka jangan pernah sekali-kali menceritakan rasa cinta dan rasa suka kita terhadap manusia lain atau teman atau makhluk lain lah, jangan ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita mempunyai perasaan cinta atau perasaan suka itu, beritahukanlah, curhatlah, tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa di sepertiga malam ya. Apakah boleh? Nah, saya banyak sekali mendapatkan, Gus, gimana boleh nggak sih kalau misalnya kita mendoakan orang lain, gimana boleh nggak sih kalau kita melangitkan nama orang yang kita suka atau orang yang kita cinta? Nggak masalah. Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha tahu. Jadi Allah itu tahu kalau ada hambanya yang di sepertiga malam, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian dia menggelar sajadah dan dia melaksanakan yang namanya qiyamul lail atau tahajud. Allah itu udah tahu, ini hambaku kenapa nih kok tiba-tiba pada malam Jumat mengambil air wudhu kemudian melakukan qiyamul lail, pasti ada apa-apa. Allah sudah tahu. Dan ketika kita melangitkan nama, kita melangitkan doa bahwasanya ada orang yang benar-benar kita cinta dan orang yang mampu membuat kita jatuh cinta, itu mengarah kepada hal yang baik. Jadi sebaik-baiknya cinta itu adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebaik-baiknya cinta adalah cinta yang mampu membuat kita itu taqarrub ilallah, mampu mendekatkan kita kepada Allah. Sebenarnya ya, secara
kalau kata Mbah Maimun Zubair itu guru kita semua, bahwasanya sebenarnya hal apapun yang kita lakukan di dunia, ya, itu tidak lain dan tidak bukan akan selalu baik, jika sesuatu yang kita lakukan itu mampu membuat kita jauh lebih dekat sama Allah. Itu pasti baik. Termasuk cinta. Kalau misalnya cinta kita itu malah membuat kita jauh dari Allah, bukan mampu malah membuat kita dekat sama Allah, makanya jangan dilanjutkan. Kadang kita ngerasa, manusia itu pasti ngerasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu kira-kira membuat dia semakin jauh atau semakin dekat ya sama Allah. Pasti ngerasa. Tapi jangan cuma ngerasa, ya setelah dirasa-rasa, ditimbang-timbang kok kayaknya lebih jauh, ya sudah tinggalkan saja. Karena sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah itu sudah pasti Allah tidak ridho. Ya, sesuatu yang mampu membuat kita jauh dari Allah sudah pasti Allah tidak ridho dengan hal tersebut. Maka sebisa mungkin kalau misalnya kita melakukan dan melangitkan doanya, ya Allah, hamba menyukai salah satu hamba Engkau, namanya Fulan bin Fulan, namanya Fulana bin Fulan. Semoga Engkau menjaga cinta hamba. Semoga Engkau jadikan bahwasanya hamba bisa berjodoh dengan Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulan. Nggak masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita curhatnya sama Allah, otomatis kita berharapnya sama Allah. Ya, wa ila rabbika farghab. Ya, wa ila rabbika farghab. Bahwasanya dan hanyalah kepada Allah kita bisa berharap. Nggak kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Kalau berharapnya kepada Allah, baik atau buruk itu sudah pasti baik. Ya, jadi kalau kita berharap sama Allah, hasilnya baik atau buruk itu tetap baik. Makanya itu makanya kita lihat orang-orang alim, orang-orang solih, para ulama, para musannif, pengarang kitab, semuanya itu terasa tidak ada beban di hidupnya. Kenapa? Karena beliau tahu, beliau hanya berharap kepada Allah. Apapun hasilnya pasti baik. Meskipun itu buruk bagi kita atau bagi orang lain, tetapi hasilnya pasti baik. Ya, kenapa? Karena kalau kita berharap sama Allah, buruk atau buruk sudah pasti baik. Tidak ada beban di hidup kita. Jangan sampai kalau misalnya kita benar-benar menyukai, kemudian kita langitkan, nggak masalah, kita doakan, nggak masalah. Siapa tahu dengan doa yang kita langitkan, siapa tahu dengan kita menyebut namanya di sepertiga malam, maka Allah benar-benar mengabulkan, Allah benar-benar menjadikan satu makhluk yang setiap di sepertiga malam yang melangitkan berbisik kepada bumi, maka langit akan menyetujui dan merestui hubungan tersebut. Apa-apa yang sudah menjadi milikmu mungkin sudah ditakdirkan untukmu. Ya, kalau misalnya kata guru saya itu pernah di Ayyul Walad disebutkan bahwasanya sesuatu yang sudah diciptakan atau ditakdirkan untukmu maka tidak akan melewatkanmu. Tetapi sesuatu yang tidak diciptakan atau tidak ditakdirkan untukmu maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi milikmu, kecuali engkau beristiqomah dalam berdoa, Allah akan merubah takdirmu. Apakah di sini teman-teman yang bisa kita lakukan bahwasanya kalau misalnya kita menyukai seseorang, kita cinta sama orang, ya kalau misalnya kita tidak ada usaha ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan usaha sendiri, ya mau dipaksa seperti apapun, mau dikejar seperti apapun, kalau misalnya tidak jodoh, ya maka tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Karena sejatinya yang namanya cinta itu tidak bisa merubah yang tidak jodoh menjadi berjodoh. Tetapi yang namanya jodoh bisa membuat yang tidak cinta menjadi cinta. Ya, saya akan ucapkan sekali lagi. Yang namanya cinta itu tidak bisa merubah yang tidak berjodoh menjadi jodoh. Tetapi yang namanya jodoh itu bisa merubah yang tidak cinta menjadi cinta, udah pasti. Ayah saya selalu berkata seperti itu. Saya pikir juga benar bahwasanya kalau kita hanya mencintai seseorang tetapi dia bukan jodoh kita, maka tidak akan bisa berjodoh. Tetapi kalau yang namanya jodoh, mau dia awalnya tidak cinta dan tidak suka, maka dia akan berubah menjadi cinta. Kenapa?
Karena jodoh. Karena jodoh itu tadi sudah ditakdirkan untukmu. Kalau sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, ya tidak akan bisa merubah apapun. Kecuali dengan doa yang istiqomah, Allah akan merubah takdirmu itu tadi. Maka kita sebagai manusia, janganlah terlalu banyak berharap. Karena asal mula atau asal muasal yang namanya rasa kecewa itu adalah karena berharapnya kita kepada manusia. Saya alhamdulillah dididik oleh orang tua yang mana dari kecil, ya, yang mana dari kecil kami selalu diajarkan bahwasanya jangan pernah untuk mengharap apapun, atau bahasanya itu tamak bahasanya itu, ya, berharap kepada orang lain. Kalau misalnya ya, kita bertamu kepada orang yang kaya, wah, alhamdulillah kita bertamu ke orang yang kaya pasti dapat uang. Nah, itu aja sudah memunculkan perasaan tomak. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak diberikan uang, maka timbul rasa benci, rasa kecewa di hati kita. Ah, katanya kaya tapi nggak dikasih uang. Padahal, ya, perasaan berharap kita yang salah. Kalau misalnya kita suka sama seseorang, terus kemudian kita dekati, ternyata orang tersebut nggak suka sama kita, ya bukan salah dia. Salah kita sendiri yang terlalu berharap bahwasannya dia akan menjadi milik kita. Padahal dia bukan milik kita. Yang salah siapa? Dia atau kita? Ya jelas kita. Dia tidak salah apa-apa. Maka jangan sampai berharapnya kita kepada makhluk itu terlalu besar. Berharapnya kita kepada makhluk itu mengalahkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan koridor masing-masing untuk hambanya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pas dan mana yang tidak pas. Maka jangan sampai kita mendahului kehendak Allah. Kalau kita mendahului kehendak Allah, maka ujung-ujungnya pasti tidak baik untuk kita. Karena guru saya selalu mengatakan bahwasanya apa yang sudah diatur oleh Allah itu sudah pasti baik. Lasyam sutajari limustaqarillah, yang namanya matahari itu, ya, tidak akan mungkin mengejar yang namanya bulan, tidak akan mungkin mendahului bulan. Semua itu sudah berjalan dalam garis edarnya. Maka begitulah yang namanya kehidupan, ya. Yang namanya kehidupan, kalau misalnya kita lagi ngaji, kita lagi belajar, ya sudah belajar. Kalau misalnya kita lagi mencintai atau suka sama orang lain, ya sudahlah, kita tahu bagaimana langkah-langkahnya, ya. Teringat, mungkin teman-teman teringat, kata Gus Ivan dulu harus yang namanya kalau kita suka, kita harus curhatnya kepada Allah, kita harus serahkan kepada Allah, dan kita harus berharapnya sama Allah. Semuanya serahkan Allah. Fa insya Allah, kalau misalnya kita menyerahkan semuanya kepada Allah, urusan kita akan dipermudah, urusan kita akan diberikan jalan. Maka jangan sampai latam sifil aruni maroha. Jangan sampai teman-teman sekalipun itu berjalan di buminya Allah. Latam sifil aruni maroha. Jangan sampai teman-teman itu berjalan di buminya Allah, ya, itu dengan semena-mena, melupakan siapalah pemiliknya. Ya, kalau misalnya kita berjalan, ini kan semua punya Allah. Kita jalan di buminya Allah. Kita sholat di buminya Allah. Kita tidur di buminya Allah. Maka kalau misalnya kita menjalani kehidupan di buminya Allah, di alamnya Allah, maka jangan semena-mena. Kalau misalnya kita mempunyai perasaan suka, kita mempunyai perasaan cinta, ya sudahlah, kita tempatkan semuanya kepada Allah. Karena yang memberikan perasaan cinta dan perasaan suka itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita rasa cinta, kemudian kita diberikan rasa suka, itu semua jatuhnya dari Allah. Maka kalau kita tahu bahwasanya semua itu dari Allah, maka kembalikanlah ke Allah, biarkanlah Allah yang mengatur. Terus ada pertanyaan, gimana Gus kalau misalnya ternyata ada istilah itu yang namanya cinta mati. Waduh, apalagi cinta mati itu? Apakah kalau misalnya engkau tidak bersanding dengan dia maka engkau bisa mati gitu? Ya, jadi kalau misalnya banyak kasus, ya, orang-orang yang sangat-sangat terlalu cinta, terlalu suka, terlalu dimabuk oleh asmara. Kemudian ketika harapannya tidak menjadi realita, maka dia menyakiti dirinya sendiri. Maka dia katakanlah nggak mau makan, kemudian dia tidak mau sholat, dia tidak mau ibadah, dia tidak mau menjalani kehidupan seperti sebelum-sebelumnya. Maka ya orang yang seperti itu salah atau tidak? Ya salah. Cinta itu
kalau misalnya kita tidak berharap kepada Allah, maka cinta itu sebenarnya sepaket dengan sakit hati. Maka kalau misalnya kita cinta, ya maka kita harus siap sakit. Karena yang namanya cinta itu sudah sepaket sama rasa sakit. Meskipun engkau sudah nikah, ya, meskipun teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian itu sudah nikah, pasti ada sakitnya. Karena yang namanya nikah itu antara mengalah atau mengerti. Jadi kalau misalnya sudah menikah itu ya antara mengalah atau mengerti. Kalau misalnya kita melawan dengan ego masing-masing karena sama-sama besar ya yang namanya manusia ya. Apalagi yang namanya nih laki-laki dan perempuan yang menikah itu sudah pasti dilahirkan dari rahim yang berbeda. Yang namanya jodoh ya, pasangan suami istri itu dilahirkan dari rahim yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda pula, kemudian dididik dengan cara didik yang berbeda pula. Disatukanlah dalam satu ikatan cinta dalam hubungan yang dihalalkan, maka egonya sama-sama besar. Maka disitulah pasti ada rasa sakitnya, entah kita tidak suka dengan salah satu sifat atau sikap pasangan kita, atau kita harus dipaksa untuk memahami dan mengikuti kemauan pasangan kita. Pasti ada rasa sakit. Pasti ada rasa sakit. Tapi kalau misalkan eh, rasa sakitnya itu adalah dikarenakan kita tidak mampu bersanding dengan dia, maka itu adalah salah teman-teman sendiri. Itu adalah salah sahabat-sahabat sendiri. Bahwasanya jangan sampai kalau misalnya kita tidak, ya pikirannya gampang aja lah, kalau misalnya kita tidak ditakdirkan untuk dia, maka Allah sudah menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik untuk kita. Bahwasanya Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita. Dan itu membuktikan bahwasanya dia adalah bukan yang terbaik untuk kita. Maka jangan sampai pemikiran kita untuk memilih suatu pasangan itu hanya dikarenakan karena ketampanan fisik saja atau seberapa banyak hartanya. Tidak ada yang menjamin bahwasanya apa yang kita lihat dengan mata itu akan mampu membuat kita bahagia. Jauh jauh lebih dari itu yang namanya suami itu tidak hanya pencari rezeki tapi juga mampu membimbing istri untuk masuk kepada surganya Allah. Dan yang namanya laki-laki ketika memilih perempuan juga dilihat dulu, jangan sampai memilih perempuan karena kita tahu bahwasanya al-mar'at al-madrasatul ula, yang namanya perempuan itu adalah madrasah pertama atau tempat pendidikan pertama bagi siapa? Bagi anaknya. Kalau katanya Gus Baha itu yang namanya anak yang soleh itu bukan 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 dididik ketika dia sudah lahir, tetapi bagaimana cara engkau para lelaki memilih seorang istri. Maka bukan ditunggu dari ketika, kita tahu bahwasanya ketika seorang wanita itu hamil dibacakan tilawah, kemudian tirakat suaminya tirakat puasa, kemudian ibadahnya ditingkatkan, sering-sering bersolawat. Jauh sebelum itu, bagaimana cara lelaki itu memilih seorang istri? Maka di sini para wanita pun janganlah sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Kalau kalian ingin jodoh yang baik, maka menjadi baiklah terlebih dahulu. Kalau teman-teman perempuan ingin menjadi mempunyai calon pasangan suami yang soleh, maka solehahkan diri kalian terlebih dahulu. Maka jangan hanya ingin mempunyai pasangan yang siap jadi, tetapi dari diri sendiri, teman-teman perempuan, didiklah mulai saat ini menjadi wanita yang salihah. Bagaimana ketaatan teman-teman sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketaatan teman-teman wanita, sahabat-sahabat sekalian di sini itu mampunya untuk menjaga kehormatan seorang wanita, mampunya menjaga hak-haknya sebagai wanita, dan mampunya teman-teman sekalian itu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah 3 hal ini. Insya Allah kalau misalnya teman-teman wanita sekalian sudah mampu mengetahui haknya sebagai wanita, kemudian mampu mengetahui haknya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan didatangkan seorang laki-laki yang sama pula, sama baiknya, sama solihnya, sama taatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sebagai manusia itu sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi, sebelum menyibukkan untuk menseleksi pasangan yang akan menjadi milik kita, sibukkanlah terlebih dahulu untuk memantaskan. Ya kan, kalau saya lihat itu ya, di
Reels atau di FYP TikTok itu kan biasanya ada tuh lewat Gus atau orang santri-santri yang kangkang pondok gitu yang masya Allah sekali gitu kan, di kolom komennya eh, sibuk memantaskan diri atau eh, mau ngejar tapi sadar diri. Ya memang betul, ada betulnya, memantaskan diri itu jauh lebih penting. Sebagaimana bahwasanya kalau eh, Sayyidah Fatimah kemudian kepada Sina Ali, ya sama-sama alim, sama-sama baik, sama-sama masya Allah. Yang satu betul-betul ahli hadis, yang satu benar-benar alim dalam Al-Qur'annya. Maka ya sudah, disatukanlah dalam ikatan yang dihalalkan oleh Subhanahu wa taala dan mampu melahirkan keturunan-keturunan yang masya Allah juga. Maka jangan sampai di sini para wanita itu hanya menunggu kira-kira kapan ya Allah mendatangkan jodoh untuk saya. Kira-kira kapan ya Allah itu menurunkan laki-laki yang soli, laki-laki yang bisa mengaji, laki-laki yang bisa paham agama, laki-laki yang tampan, laki-laki yang kayak waduh banyak sekali apa namanya impiannya itu. Kalau misalnya teman-teman sekalian hanya sibuk untuk memikirkan dan mencari seseorang yang seperti itu, tapi teman-teman sekalian tidak ada bekal untuk menjadi wanita yang pantas untuk dihalalkan untuk laki-laki dengan seperti itu, ya sama saja, sama saja. Terus kemudian mungkin ada yang bilang, "Nah, tapi kan Gus, kalau misalnya eh, laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik, lantas bagaimana dengan aku yang ingin dirubah untuk menjadi lebih baik?" Nah, di sini teman-teman sekalian, menarik sekali. Saya sering mendapati komen seperti itu di DM, kemudian di komen TikTok dan Instagram. Kalau misalnya laki-laki yang baik itu ditakdirkan untuk wanita yang baik, lantas bagaimana dengan saya? Yang mana saya itu ingin dirubah lebih baik. Apakah saya tidak pantas untuk laki-laki yang baik? Jadi gini teman-teman sekalian ya, bahwasannya laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Karena pikiran sudah pasti secara logis ya, kalau misalnya ada laki-laki yang baik juga pasti ingin wanita yang baik. Lantas bagaimana dengan wanita yang ingin dirubah menjadi lebih baik? Apakah tidak bisa mendapatkan laki-laki yang baik? Ya, jadi di sini kita membahas tentang namanya perspektif atau sudut pandangnya perspektif, bahwasannya kira-kira bisa nggak yang namanya perempuan tadi itu untuk menerima yang namanya masukan, mampu untuk mau belajar. Kadang kan eh, sudah berubah itu semua ketika semuanya itu sudah dalam ikatan halal, kemudian sudah menjadi pasangan suami istri. Kadang wanita itu tidak mau. Kadang wanita itu jarang yang ingin dituntun, yang ingin diajarkan bahwasanya eh, ketika engkau itu diajarkan yang namanya beberapa ilmu agama itu tidak mau. Ada yang seperti itu, maka ya harus menyiapkan bahwasanya serahkanlah semuanya kepada Allah. Ya Allah, hamba itu adalah bukan makhluk yang baik, bukan hamba yang paham betul dengan agama, tetapi hamba meminta kepada engkau, datangkanlah pasangan yang mampu menuntun hamba kepada jalan engkau dan kepada surganya engkau. Maka insya Allah ya bisa jadi Allah akan menurunkan. Banyak sekali bukti di lapangan bahwasanya ada seorang yang mungkin di mata orang lain itu kurang baik, tetapi pasangannya sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat masya Allah sekali. Bisa jadi didatangkan pasangan yang sangat masya Allah tadi itu untuk menuntun untuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sudah mempunyai sudah menjadi wanita yang solihah, yang mampu, itu jauh lebih baik ya. Sama-sama baik, tetapi yang wanita sudah paham agama itu jauh lebih baik. Maka di sini saya berpesan kepada teman-teman sekalian, khususnya yang perempuan di sini, sebisa mungkin di masa-masa sebelum teman-teman sekalian menikah ya, sebelum dalam ikatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah mau menerima hubungan apapun dengan laki-laki manapun. Sebisa mungkin teman-teman sekalian fokuslah untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Usahakan teman-teman sekalian itu untuk memperbanyak keilmuan
wabil khusus dalam keilmuan agama yang mana mampu menyelamatkan teman-teman sekalian dan mampu untuk menjadi pantas pasangan kalian kelak. Mumpung karena itu semua banyak orang seorang yang menyesal ketika sudah menikah. Kenapa dulu waktu masih belum menikah tidak belajar, tidak mengaji, tidak memperdalam ilmu agama? Karena kalau sudah menikah, ya itu semua akan terasa berat. Itu semua akan terasa berat. Maka sebisa mungkin dalam masa-masa kesendirian ya, masa-masa lajang teman-teman sekalian, sebisa mungkin pergunakanlah waktu untuk mencari ilmu. Tahsulul mutalaat ya, bitaksimil awqat, bahwasanya yang namanya keilmuan itu bisa dihasilkan dari membagi waktu. Maka sebisa mungkin kita harus bisa membagi waktu. Jangan sampai kita itu tidak bisa membagi waktu. Kita harus mempunyai manajemen waktu yang sangat-sangat baik di hidup kita. Dan kita bisa memaksimalkan setiap menit dan setiap jamnya di hidup kita. Tidak lain dan tidak bukan, kita tahu bahwasanya kapan waktu untuk berkumpul bersama teman, kapan kita bisa beribadah, kapan kita bisa belajar, kapan kita bisa murojaah, kapan kita bisa bermutolaah. Maka insya Allah ketika kita sudah bisa membagi waktu dengan baik, maka kita juga akan mampu untuk memaksimalkan keilmuan-keilmuan yang sudah kita pelajari. Jadi jangan sampai mungkin ada orang yang mikir, wah hidup ini kan cuma sekali ya, hidup ini kan nggak ada dua kali. Ya sayang lah kalau hidup ini cuma satu kali, tapi dibuat untuk belajar saja, dibuat untuk mengaji saja ya kan. Kita kan pingin nyoba hal-hal yang lain, kita kan juga pingin seneng-seneng kan, kita penasaran kan, kita pingin tahu. Maka awal dari sebuah keterjerumusan kita kepada sesuatu yang tidak baik itu dikarenakan permulaannya adalah karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu. Padahal tidak setiap sesuatu itu kita harus coba, tidak setiap sesuatu kita itu harus tahu baik atau tidaknya. Kalau misalnya kita tahu dan orang-orang, entah itu kata omongan orang-orang atau kita sudah bisa berpikir sesuatu itu tidak baik, ya sudahlah, tidak usah perlu dibuktikan. Kalau orang lain bilang bahwasanya itu bukan sesuatu yang benar, ya sudahlah, tidak perlu dibuktikan. Itu ya, jadi jangan sampai karena mempunyai pikiran hidup cuma sekali, masih muda dan belum menikah, maka digunakanlah untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Digunakanlah waktu itu untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalau misalnya dalam segi keilmuan, bolehlah misalnya ingin menjadi mufassir Quran gitu ya, atau penafsir Al-Quran, maka belajar asbabun nuzulnya, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian bahkan sampai kiroah sebuah kiroah asro ya, itu baik. Atau ingin mempelajari keilmuan fikih ya, jadi apa namanya, benar-benar mengetahui yang namanya hukum Islam, bagaimana cara penggalian hukum, sudut pandang dari arba'atul madzhab atau 4 madhab, bagus. Maka kalau misalnya rasa penasaran dan ingin tahunya terhadap gudang keilmuan, bagus. Tapi kalau untuk tidak pada keilmuan, kemudian bahkan untuk tidak ada bekal, menambah bekal kita untuk bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang, ya jangan sampai. Kalau ada manfaatnya, boleh-boleh saja. Maka sibuklah menjadi itu tadi, perbanyaklah sesuatu yang mampu membuat kita mampu untuk kita gunakan di masa yang akan datang. Kuncinya kita udah punya. Karena kalau misalnya kita belum ada kuncinya, terus kita cari kuncinya itu ketika kita sudah menikah, kemudian kita itu sudah dalam kondisi yang sudah disibukkan lah. Karena kalau sudah menikah terus pasti sibuk dengan urusan pasangan, kemudian urusan pekerjaan. Kita baru cari kuncinya, bakal kesusahan. Mumpung masih belum nikah, kuncinya gampang dicari. Maka temukanlah kunci bekal itu tadi untuk mampu menjalani kehidupan dengan pasangan tersebut. Pasangan teman-teman sekalian, pasangan sahabat-sahabat sekalian, yang mana insya Allah dijadikan pasangan yang benar-benar mawaddah warahmah ya. Jadi kalau mawaddah warahmah itu adalah penuh kerahmatan dan menambah kerahmatan dan ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah. Asal mampu membuat kita lebih dekat sama Allah, Allah sudah pasti ridho. Karena kalau misalnya kok membuat
diri kita itu semakin jauh, ya, semakin tidak karuan, semakin ngawur, ya, perlu kita harus mampu untuk mengkat atau memotong itu semua dari kehidupan kita. Karena Allah sudah pasti tidak ridho. Maka kalau misalnya dihalalkan atau ditinggalkan, itu semua tergantung perspektif dan usaha teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman sekalian, ya untuk yang para wanita, kalau misalnya ditinggalkan karena merasa dia tidak baik untuk kita. Dan kalau misalnya itu dilanjutkan kok semakin jauh teman-teman sekalian yang wanita ini sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah tinggalkan saja. Ya. Tapi kok misalnya teman-teman itu ketika didekati kemudian sudah merasa ada niat, maka jangan lain dan jangan bukan suruhlah datang ke rumah dan menghadap kepada orang tua teman-teman wanita sekalian yang ada di sini untuk datang untuk benar-benar mengikrarkan bahwasanya apa niat baik dari pasangan teman-teman sekalian, apa maksud dan tujuannya datang ke rumah kemudian untuk meminta dan mengikatnya dalam janji suci yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar atau tidak, berani atau tidak. Kalau tidak berani, sesimpel tinggalkan saja. Tapi aku masih cinta, Gus. Nggak ada kaitannya. Kan itu tadi, yang namanya rasa cinta itu tidak bisa membuat yang tidak jodoh menjadi berjodoh. Kok tiba-tiba nanti datang seorang laki-laki yang mampu dan mau untuk melamar teman-teman sekalian, datang ke rumah, meminta. Kemudian teman-teman merasa tidak cinta. Tapi teman-teman juga tidak merasakan adanya perasaan jauh kepada Allah, justru malah mendekatkan kepada Allah. Ya bisa jadi karena jodoh dan merubah yang tidak cinta menjadi cinta, ya. Jadi kalau misalnya tinggalkan atau halalkan, itu tadi, mintalah dihalalkan, kalau nggak mau ditinggalkan, sesimpel itu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukran katsiran ala ihtimamikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Mas Gali, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Ivan, Masya Allah, materinya sangat bermanfaat banget. Tentu Masya Allah tadi ya, bagaimana cara muhasabah diri buat teman-teman sebelum menikah. Pasti akan ada ujian, banyak banget tadi insya Allah ya teman-teman. Jangan lupa dicatat materinya. La tamsi fil ardi maroha, jangan sampai kita berjalan dengan kesombongan, kecongkakan, dan sebagainya. Dan tadi saya sempat mengambil kata-kata, mungkin ini berkaitan gitu ya. Salah satunya seperti ini teman-teman. Ketika ada seseorang lelaki mencoba mengetuk hatimu, jangan kamu cepat-cepat jawab dengan hatimu pula, tapi gunakan akal logikamu untuk berpikir. Begitu, Masya Allah, tabarakallah. Untuk sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab nih teman-teman. Pasti banyak banget yang mau bertanya ya. Saya doakan terlebih dahulu kepada Gus Ivan, terima kasih sudah memberikan Masya Allah banget yang terbaik untuk kita semuanya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya seperti biasa ya, sebutkan nama, salamnya terlebih dahulu, dan pertanyaannya kalau bisa nggak jauh daripada materi. Karena Masya Allah banget ya, tinggalkan atau halalkan, halalkan atau tinggalkan. Definisinya seperti itu tentang bab cinta. Oke, langsung saja saya akan acak teman-teman yang sudah mengangkat tangan. Siap-siap teman-teman, berikan pertanyaan yang terbaik. Di sini ada siapa ya? Keisha Vega. Silakan kepada Kak Keisha Vega, apabila ingin dipertanyakan, silakan on mic. Oke, Kak Keisha Vega tidak ada. Saya lempar ya kepada Kak Fadilatun Nisa. Tafadholi, Kak Fadilatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatun. Izin bertanya, Gus, gimana caranya kita tetap menjaga niat dan komitmen kita untuk menghalalkan cinta di tengah godaan pada zaman sekarang? Bagaimana? Bisa diulang? Gimana caranya kita tetap menjaga niat dan komitmen kita
untuk menghalalkan cinta di tengah godaan pada zaman sekarang? Baik, ini langsung ketika pertanyaan langsung saya jawab ya Mas Ustadz Galih. Boleh, Gus. Boleh, Gus. Baik. Langsung jawab saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita tetap menguatkan iman dan menjaga komitmen di era gempuran godaan di zaman sekarang? Masya Allah sekali. Ya, perlu diketahui bahwasanya semakin zaman maju maka semakin dipermudahlah kita untuk terjerumus kepada suatu lubang kemaksiatan. Maka kita perlu tahu faktor-faktor itu banyak sekali, betul sekali. Saya tidak menyalahkan, saya tidak menutup, saya juga tidak saya juga membenarkan apa yang dikatakan oleh kakaknya tadi, bahwasanya di era zaman sekarang itu banyak sekali faktor-faktor yang mampu untuk membuat kita itu goyah imannya, tergoda dengan berbagai macam godaan. Betul sekali. Jadi kalau misalnya bagaimana cara kita menjaganya, tentu saja kita harus tetap berpegang teguh kepada syariat-syariat agama ya. Jadi kalau gini, abah saya itu kalau menerangkan tentang syariat yang mana gampang sekali untuk atau mudah dipahami, sesimpel begini. Kita tahu bahwasanya kita itu kan di dunia. Jasad kita itu di dunia. Ketika nanti kita semua meninggal, ya kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika kita meninggal, kan yang dikubur jasad kita. Ruh kita itu akan dicabut dan akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebenarnya kan kita itu alamnya itu bukan ada di dunia, ya, tapi ada di langit. Kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian lantunan-lantunan yang kita ucapkan, itu semuanya adalah produk langit, ciptaannya langit, bukan ciptaan dunia. Kok ada orang-orang yang melihat orang bersolawat, kok ada orang yang melihat orang itu beribadah, kok ada orang itu yang melihat benar-benar menegakkan tonggak syariat agama Islam itu kok dengan perasaan yang aneh, kok dengan perasaan yang benci, kok dengan perasaan yang tidak senang. Ya wajar-wajar saja, karena yang dilakukan, yang dilihat itu bukan produk dunia, tapi produk langit. Ya, jadi ciptaan langit kalau misalnya diturunkan di dunia, kok ada orang-orang yang tidak suka melihatnya, ya wajar saja, karena yang dilihat dan dibatinkan dalam hati itu adalah bukan produk dunia, tapi produk langit. Yang mampu membuat kita tetap bisa terjaga keimanan kita dan tidak goyah dengan berbagai godaan, yang mampunya kita untuk menjaga yang namanya produk-produk langit tersebut. Sebagaimana kita menjaga tonggak-tonggak keimanan kita, tonggak-tonggak syariat kita. Seperti tetapnya kita untuk meminta pertolongan kepada Allah, sebagaimana kita mampu untuk mendirikannya, wa aqimus shalah, sebagaimana kita mampu mendirikan yang namanya sholat, ya, sebagaimana kita itu mampu tetap wa ila rabbika farghab itu tadi, sebagaimana kita mampu untuk menjaga hubungan baik kita sama Allah. Kok ada sesuatu yang tidak mampu membuat kita menjadi dekat sama Allah, ya maka tinggalkan. Sebenarnya kita itu akan merasa kita itu mempunyai koneksi, kita itu mempunyai ikatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok misalnya ikatan batin kita itu memberikan sinyal bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak baik. Kok apa yang kita lakukan itu tidak membuat kita lebih dekat sama Allah, tapi justru menjauhkan sama Allah. Seharusnya kita sadar, teman-teman sekalian, seharusnya kita tuh sadar, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya apa yang kita lakukan itu terlalu jauh. Apa yang kita lakukan itu sudah melampaui batas. Ya, maka jangan sampai kalau misalnya kita sudah dikirimkan sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala, kok malah kita tetap merasa santai-santai saja. Sebaiknya ketika kita sudah mendapatkan sinyal tersebut, maka kembalilah kepada produk-produk langit. Kita harus tetap menjaga yang namanya tonggak syariat agama Islam. Maka jangan sampai kita itu selalu merasa bahwasanya kita tidak merasa. Yang bahaya lagi, kita itu tergoda, kita itu terbuai, kita itu lalai, tapi kita tidak merasakan semua itu. Tadi yang sudah saya sampaikan. Maka jangan sampai kalau misalnya kita itu diingatkan kok tapi tidak sadar, kita jangan ngomong Allah sama makhluk lah, kita ngomong sama orang lain saja. Misalnya
kita mengingatkan orang lain, tapi orang lain tersebut tidak mau mendengarkan kata-kata kita, kira-kira kita emosi nggak? Kira-kira kita marah nggak? Marah. Jangan kencing di situ. Kencing. Besoknya, jangan kencing di depan rumah. Masih kencing. Besoknya lagi, dibilangin jangan kencing depan rumah saya. Tetap kencing. Kamu nih dibilangin jangan kencing depan rumah saya. Emosi nggak? Emosi. Marah nggak? Marah. Begitupun pula dengan Allah sudah memberikan perintah, sudah memberikan eh, kewajiban-kewajiban yang diturunkan oleh Allah, tapi kita tidak melakukan. Kira-kira Allah marah atau tidak? Ya, kira-kira Allah memalingkan nggak, mencabut nggak nikmatnya dari kita? Seperti itu saja. Maka jangan sampai kita mampu untuk meninggalkan syariat dengan gampang. Kita mampu untuk merasa bahwasanya godaan-godaan itu tidak akan mampu untuk membuat kita itu melupakan sama Allah. Jangan sampai. Sebagaimana kita itu selalu membutuhkan yang namanya Allah, sebagaimana kita itu selalu untuk menjaga syariatnya Allah. Maka kalau misalnya kita sudah mampu, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita, menjaga komitmen kita, insya Allah tidak akan goyah dengan faktor-faktor, berbagai faktor yang terjadi yang sudah disediakan oleh zaman di zaman sekarang ini. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Saya sampaikan kepada Kak Gusan, semoga yang bertanya tadi bisa dipahami ya. Soal bisa ya teman-teman. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Gus, kira-kira pertanyaannya kita batasi berapa, Gus? 5? Iya 6? boleh. 5 boleh. Kayaknya pas. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kesempatan masih ada 4 lagi ya teman-teman. Saya tambah lagi mungkin 1. Gus, tadi ada yang sudah menulis di kolom komentar, Gus. Oh Jadi gitu, pertanyaannya ini, baik, saya bacakan. Mengenai seseorang yang takut ingin menikah, Gus. Ini konsep yang pertama. Pertanyaan pertama, dia takut menikah karena trauma. Kemudian yang kedua ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asef, izin bertanya, Gus. Ketika sedang menjalani ta'aruf, nah sambil jalani ta'aruf itu, kita meminta petunjuk kepada Allah dengan cara dia istikharah. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan jawaban yaitu 2 kali dengan mimpi yang baik, 2 kali dengan Al-Quran itu. Ada 2 jawaban, yang pertama baik, yang kedua buruk. Sedangkan tahap berikutnya yakni nadhar, sudah dekat. Hal itu membuat bimbang. Padahal awalnya sudah yakin tapi tidak berhenti di situ. Ana tetap terus istikharah. Oh, mungkin dia bimbang. Jadi dia pengen tahu, Gus, bagaimana ketika dia sudah berusaha dengan ikhtiar, kemudian masih diberikan kebimbangan. Tafadhol bil kiram, Gus. Afan, itu 2 pertanyaan yang berbeda atau gimana, Ustaz? Jadi 2 pertanyaan yang berbeda, Gus. Oh, berarti yang pertama kenapa trauma takut, itu tadi ya? karena menikah. Oke. Baik, begini. Jadi saya sudah pernah membahas bahwasanya memang bagaimana dengan seseorang yang traumatis atau trauma yang namanya akan kisah cinta yang mana sampai membuat dia itu tidak mau menikah. Dan Afan ini bercerita sedikit bahwasanya orang tersebut benar-benar mendatangi saya dan ujung-ujungnya bertanya, Gus, bagaimana kalau misalnya saya tidak menikah? Maka saya jawab dulu yang ini ya. Bagaimana kalau misalnya ada seorang yang trauma akan menikah dan memutuskan tidak ingin menikah, bagaimana? Saya jawab begini, bahwasanya menikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia akan berjalan di jalanku, dan siapa yang tidak mengikuti membenci sunnahku walaysa minni, maka dia bukan dari golongan kami. Maka kalau misal bisa diambil kesimpulan bahwasanya guru saya waktu itu mengaji menerangkan bahwasanya kalau misalnya tidak menikahnya seseorang itu dikarenakan bahwasanya dia terlalu dalam kesungguhan cinta yang mendalam kepada Allah, itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya tidak menikahnya dia dikarenakan tidak ingin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, maka diharamkan. Maka ada 2 jawaban. Tetapi kalau misalnya yang namanya trauma kemudian dia meminta pendapat, ya mungkin kalau
pertanyaan yang pertama tadi mengenai hukum bagaimana tidak menikah ya. Dan yang kedua saya tambahkan lagi, saya tarik lagi pertanyaannya, bagaimana misalnya seorang yang tidak ingin trauma akan menikah, bagaimana cara untuk mengobatinya? Baik, saya tarik pertanyaan lagi ya. Saya tafsir sekali lagi bahwasanya ketika seorang itu trauma akan yang namanya percintaan sehingga dia tidak memutuskan untuk menikah, janganlah langsung mengambil kesimpulan bahwasanya itu menjadi suatu momok yang mengerikan, menjadi suatu momok yang eh, benar-benar tidak baik. Jangan. Kenapa? Karena kita tahu banyak sekali, bahkan idola kita Nabi Muhammad juga menikah. Maka pernikahan itu ya bukan berarti selamanya akan buruk. Bukan berarti selamanya itu akan mengerikan. Bahwasanya namanya cinta itu sudah pasti tidak baik, tidak seperti itu. Mungkin dikarenakan sebelumnya ya kisah cintanya itu tidak didasari oleh keridhaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kisah sebelumnya itu dilandasi oleh sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Maka saya itu selalu diajarkan waktu itu sama guru saya bahwasanya kalau misalnya yang namanya cinta tapi sudah kita terbuai, tetapi selama itu bukan dalam ikatan yang dihalalkan, maka itu bukan cinta tetapi nafsu. Maka sebagaimana kita mampu menjaga perasaan cinta kita, itu bukan menjadi nafsu. Maka kalau misalnya hanya ada nafsu ya, maka ujung-ujungnya itu kecewa. Dan bisa kemungkinan terburuknya adalah trauma, yang mana tidak mempercayai lagi lelaki manapun di luar sana. Dilihat semua laki-laki itu sama, dilihat bahwasanya yang namanya laki-laki itu semuanya itu seragam, padahal tidak seperti itu. Mungkin kisah cintanya yang sebelumnya itu benar-benar membuat dia benar-benar tersakiti, membuat dia itu benar-benar trauma akan yang namanya cinta. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan taubatnya kita kepada Allah, dengan benar-benar taubat yang taubatun nasuha, ya bukan yang taubat tapi nanti diulang lagi, itu bukan taubat namanya. Tapi ketika kita benar-benar taubat kepada Allah dan kita memohon ampun kepada Allah, terus kita meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan dan akan mengobati langsung perasaan trauma dan akan mendatangkan seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, yang mana yang mampu benar-benar memberikan kasih sayangnya, yang mampu untuk memuliakan wanita sebaik-baiknya. Maka jangan sampai seorang yang trauma, ya banyak, saya itu menyaksikan banyak sekali orang-orang yang trauma akan cinta, yang katanya oh aku nggak akan menikah dengan laki-laki manapun, aku nggak mau yang namanya dalam ikatan rumah tangga, tidak mau yang namanya berhubungan lagi dengan cinta. Kemudian menikah, bahagia sampai mempunyai putra dan putri. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, artinya apa? Setiap perbuatan yang kita sesali di masa lalu, setiap perbuatan yang kita benar-benar menyesal telah melakukannya di masa lalu, tetapi ketika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan tetap menerima taubat kita, teman-teman. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tinggal bagaimana kita menjaga komitmen kita untuk tidak lagi mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Selama itu mampu kita jaga komitmen kita, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita pula. Maka untuk Mbak yang mungkin merasakan trauma, insya Allah lakukanlah taubat, kemudian penyesalan, dan meminta ampun, dan meminta pertolongan, dan meminta petunjuk kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keringanan kepada Mbak yang bertanya tadi. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya adalah, ya, jadi bagaimana apa tadi pertanyaannya kedua, Ustaz? Bagaimana ketika seorang wanita sudah berikhtiar dengan cara sholat istikharah, dengan cara nador. Baik, oke. Baik, kalau misalnya ada perempuannya yang sudah merasa bahwasanya jodoh itu ada di depan mata itu, kemudian masih baik sekali, bagus, saya apresiasi terlebih dahulu bahwasanya sudah menjalankan sesuai syariat, ya.
kemudian ikhtiar dan tawakalnya itu dengan cara istikharah ya. Bagaimana yang namanya istikharah itu adalah sebagaimana kita itu libatkanlah Allah dalam sesuatu keputusan yang ingin kita ambil. Oh itu bagus sekali. Saya apresiasi usaha mbaknya bahwasanya melakukan yang namanya istikharah. Tetapi di sini eh, konsepnya ketika sudah melakukan yang pertama ternyata baik, kemudian sudah Al-Quran juga, kemudian yang terakhir nadhar ya, kemudian datanglah baik, kemudian buruk, kemudian nadhar juga sudah terlihat itu. Akhirnya timbullah yang namanya perasaan bimbang. Timbullah yang namanya perasaan itu yakin tidak yakin atau ya mengambang lah, 50-50 gitu ya. Baik, begini. Eh Pertama-tama yang namanya istikharah itu adalah suatu perbuatan yang mana membuat kita itu yakin, ya. Jadi yang namanya istikharah itu adalah perbuatan yang mampu untuk kita lihat kira-kira baik atau tidak, yang mana itu menjadi keputusan kita. Yang pertama baik, oke baik, baik, alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua ternyata kurang baik. Kemudian dilakukan lagi ternyata sudah terlihat, wah ini. Nah jadi eh, yang membuat kita bimbang itu ternyata adalah pandangan yang mana hasil yang kedua itu ternyata kurang baik. Yang mana itu mampu untuk menurunkan perasaan yakin kita. Maka perlu diketahui teman-teman sekalian, dengan cara ikhtiar ya, dengan cara istikharah itu memang ada banyak jalannya. Ada banyak jalannya. Di sini kita bisa melakukan yang namanya sholat, kemudian kita tidur, kemudian itu bisa menjadi wasilah lewat mimpi. Kemudian baca Al-Quran juga, kita membaca Al-Quran dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Kita hitung semuanya. Kira-kira bagaimana? Maka begini teman-teman, kalau guru saya waktu itu ya, beliau benar-benar terkenal dengan takwil mimpinya, dengan istikharahnya. Maka beliau itu mengatakan, kalau misalnya kalian semua ini ngomong kepada santri-santrinya waktu itu ya, ketika kalian semua itu melakukan yang namanya istikharah, kemudian kok hasilnya yang pertama baik, kemudian yang kedua itu buruk, kemudian yang ketiga itu baik lagi, maka jangan langsung diambil kesimpulan. Ya, katanya disuruh untuk berpuasa terlebih dahulu selama 7 hari. Kemudian mulailah untuk melakukan istikharah lagi. Artinya apa? Puasa itu kan untuk menahan dari godaan hawa nafsu, menahan dari melakukan untuk perbuatan-perbuatan tidak baik. Maka kita bersihkan dulu, kita riset dulu badan-badan kita dan hati dan ruh kita, kemudian mulailah untuk istikharah lagi. Insya Allah istikharah yang kedua akan diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Simpel itu sebenarnya. Karena saya tidak berhak dan wallahu alam, saya tidak tahu kalau misalnya dalam pertama saja baik, kemudian buruk, kemudian baik, kira-kira mana yang diambil, baik atau buruk. Wallahu alam, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi wasilah yang guru saya sampaikan adalah baiknya kita berpuasa dulu terlebih dahulu untuk membersihkan dan menyucikan diri kita. Karena kita menahan, yang namanya puasa itu menahan, kemudian lakukanlah istikharah lagi. Wallahu alam, qudratillah, bi'idznillah, Allah akan memberikan jawabannya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, jawaban yang sangat luar biasa daripada Gus Ivan. Terima kasih kepada Gus Ivan. Semoga yang bertanya bisa dipahami ya. Insya Allah. Ini saya ambil untuk teman-teman yang Ikhwan. Ini jangan ahwat terus ya. Ikhwan silahkan yang ingin bertanya. Langsung saja on mic, silakan. Untuk yang merasa Ikhwan, boleh on mic untuk dipertanyakan, silakan. Oke, mungkin karena tidak ada Ikhwan ini ya, Masya Allah, tabarakallah, pada malu-malu semua ini. Saya lempar lagi kepada Ahwat Rum Islam, silakan. Kepada Kak Ahwat Rum Islam yang sudah mengangkat tangan. Silakan. 3, 2, 1. Oke, dilempar ya. Di sini sudah ada. Ustaz. Ya, silakan. Ya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Fulan, emang ini nama anak Fulan ya, bukan Fulan laki-laki.
Begini Gus, jadi Ana mengenal seseorang Ikhwan, tapi Ana memilih memblokir beliau sebab alasan tertentu. Nah, Baik. karena Ana ya Allah suruh diam, mau memastikan gitu ya kapannya atau apa gitu untuk ke jenjang selanjutnya gitu kan. Nah, apakah cara saya memblokir beliau itu salah atau haruskah saya itu teruskan dengan menunggu beliau untuk siapnya beliau itu kapan, dan bagaimana caranya agar Ana dan beliau itu bisa berjalan tapi nggak sampai berbuat zina gitu loh. Itu Gus Baik, baik, pertanyaan. baik. Syukran. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jadi pertanyaannya sangat-sangat menarik sekali. Ya, memang banyak sekali perempuan-perempuan itu sukanya memang menguji laki-laki ya. Jadi banyak sekali perempuan itu yang mana niatnya itu untuk membuktikan keseriusan daripada laki-laki itu, diujilah laki-laki tersebut ya. Ketika menyatakan cinta itu ditolak, ingin melihat kira-kira apakah perasaan dan rasa cintanya itu benar-benar enggak, apakah tetap mengejar saya atau tidak. Ditolak lagi, kemudian diblokir nomornya, diblokir sosial medianya, kira-kira masih tetap untuk mengejar nggak dengan membuat akun lain, untuk memakai nomor lain. Wah, jadi serasa dirinya itu benar-benar dikejar, merasa dirinya itu benar-benar kayaknya aku benar-benar merasa dicintai gitu, sehingga segala bentuk effort apapun itu eh, digunakan segala cara untuk membuktikan bahwasanya dia itu benar-benar mencintai. Seperti yang saya katakan, segala bentuk effort apapun, usaha apapun, tetapi kok tidak dia benar-benar lakukan untuk menyerahkan cintanya itu secara dalam bentuk yang halal, yaitu datang ke rumah kemudian berkata orang orang tua antum, maka ya itu bukan cinta tetapi nafsu. Kalau dia kalau dia benar-benar cinta, harusnya ya datanglah laki-laki tersebut ke rumah antum kemudian eh, meminta kepada orang tua antum. Maka kalau misalnya dikatakan salah atau tidak, ya ada salahnya. Salahnya apa? Harusnya antum berkata kepada ikhwan tersebut, kalau emang benar dan serius, datanglah ke rumah dan mintalah kepada orang tua saya, karena yang berhak untuk menyerahkan saya kepada laki-laki lain itu adalah orang tua saya, bukan diri antum sendiri. Maka dengan berbagai bentuk cobaan ya, kalau saya mengatakannya bentuk cobaan atau bentuk ujian yang antum berikan kepada ikhwan tersebut, itu hanya mengulur-ngulur waktu saja ya, hanya untuk mencari celah atau mencari kesempatan lain supaya sebenarnya itu tetap dalam jalan yang silent atau jalan yang benar-benar tidak terlihat. Maka harusnya yang antum lakukan adalah ya antum bicara kepada ikhwan tersebut, datang ke rumah, bilang kepada orang tua dan mintalah kepada orang tua saya. Bukan iya, kalau misalnya apa namanya dengan cara memblokir dan lain-lainnya. Ya kalau misalnya dia masih berusaha untuk mencari kontak antum. Kalau misalnya dia hilang, ntar yang merasa tersakiti antum lagi. Biasanya perempuan kan kayak gitu. Maka ya jangan sampai apa yang kita berikan kepada laki-laki, cobaan dan ujian yang kita lakukan kepada laki-laki itu mampu membuat kita menyesal. Wah, yang salah siapa, yang menyesal siapa. Seperti itu ya Mbak Fulan. Tapi beliau sudah mengenal orang tua Ana, Gus. Begitu. Oh ya, lebih bagus ya. Dan suruhlah untuk komunikasi lebih lanjut dan utarakanlah niatnya. Karena kalau misalnya memang sudah saling mengenal ya, kalau misalnya sudah saling mengenal kemudian
sudah secara personal ya, kemudian sudah mengetahui bagaimana latar belakang, kemudian niatnya ya buat nunggu apa lagi gitu Mbak Fulan. Kalau misalnya ditanya kapan siap ya, namanya laki-laki itu siapnya itu nggak ada itunya, nggak ada tenggang waktunya ya. Laki-laki manapun nggak ada, kalau ditanya kapan siap ya pasti jawabannya ya nanti dulu lah, atau kapan. Kalau ditanya kapan siapnya, misalnya Ba'da Muharram atau misalnya Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, nah itu baru namanya bentuk kesiapan. Itu baru yang namanya bentuk kesiapan. Artinya ada target yang benar-benar dia akan penuhi ketika jatuh tempo. Tapi kalau misalnya belum ada, ya lebih baik ya jaga jarak, itu udah bagus sekali. Maka ya sudah pastilah namanya ya ikhwan tersebut sudah pasti tahu apa langkah yang akan dia ambil kalau dia benar-benar ingin mempunyai niat serius untuk menghalalkan Mbak Fulan, begitu ya. Jadi anak memblokir beliau itu salah atau enggak? Kalau misalnya Apa sudah anak buka gitu? ya lebih baik tidak usah ada kontak gitu ya. Kalau misalnya mau kontak lewat orang tuanya. Ya jadi kalau ada keperluan apa ya lewat orang tuanya saja, lewat orang tua antum maksudnya ya. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kok katakanlah memang berkata kepada orang tua antum bahwasanya lusa atau kapan itu ingin datang, ingin melamar atau apa ya, Alhamdulillah bahwasanya memang kesetiaan dan kesejatian cintanya memang sudah dibuktikan, dan dia benar-benar membuktikan bahwasanya niatnya itu benar-benar lillahi ta'ala gitu ya, karena bukan hanya obsesi atau nafsu saja yang dia lakukan seperti itu. Bagus saja. Saya Gus, syukran. Apa? Terima kasih kepada Kak Fulana ya. Semoga kita doakan Kak Fulana ini menemukan jawaban dan dipertemukan dengan jodoh yang Masya Allah. Amin. Selanjutnya Ustadz, ini ada satu lagi kayaknya mungkin dari Kak Anggita Wanda. Kak Anggita Wanda boleh on mic, silakan, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi. Izin bertanya, Gus. Kenapa ya, Gus? Saya melihat dia ada rasa suka dan cinta, padahal hanya melihat dari HP saja, Gus. Bagaimana cara agar kita ikhlas kalau dia dimiliki orang lain? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ucapkan semoga Allah menghilangkan perasaan hambanya yang cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Amin Allahumma amin. Maka jadi gini, bagaimana kalau misalnya kita melihat seseorang yang di layar HP itu kok ada perasaan cinta, bagaimana cara kita itu mengikhlaskan bahwasanya dia itu mampu untuk dimiliki oleh orang lain. Ya gimana ya, maksudnya begini, ada beberapa faktor, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi antum mengenal dia tetapi dia tidak mengenal antum, artinya hanya sepihak saja. Maka apakah kita wajib untuk kecewa? Ya sebenarnya kita tidak berhak untuk mempunyai rasa kecewa apapun terhadap orang yang tidak mengenal kita. Jadi kalau misalnya dia dimiliki oleh orang lain, ya sudah doakan saja. Doakan saja bahwasanya, tentu saja namanya doa itu pasti baik ya. Kita doakan saja bahwasanya yang mampu untuk memilikinya adalah mampu untuk membuat dia bahagia. Yang mampu untuk memilikinya, mampu untuk menjadi dia yang lebih baik. Tetapi kalau misalnya, itu kan kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, atau faktor yang kedua adalah antum mengenal dia dan dia mengenal antum. Tetapi dia tidak menyadari bahwasanya antum itu mencintai dia. Jadi hanya mampu untuk melihat di layar HP saja. Tapi jangan terus-terusan, ya itu bisa menimbulkan yang namanya zina mata dan zina hati. Tetapi kalau misalnya kita merasa bahwasanya hanya dengan melihat saja kok timbul perasaan cinta, ya GWS bahwasanya kita itu tidak bisa melihat bahwasanya hanya dengan melihat saja kita menyimpulkan orang tersebut baik. Saya tidak mengatakan bahwasanya
apa yang teman-teman lihat sekalian itu sudah pasti apa yang benar-benar terjadi. Ya bisa jadi apa yang kita lihat baik, tetapi ternyata dia tidak baik. Apa yang kita lihat itu ternyata adalah orang yang soleh, ternyata aslinya tidak solih. Maka jangan sampai ketika kita itu kok hanya melihat saja suka, tapi kok rasa sakitnya tidak terkira-kira. Waduh, kasihan sekali ya. Jangan sampai kita itu mempunyai perasaan hanya suka semata, ya suka semata saja, tetapi ketika kita tidak benar-benar mengenalnya secara pribadi, ketika kita tidak mengenalnya secara personal, tapi dia sudah menjadi atau dimiliki oleh orang lain, ternyata rasa kecewa. Ya mungkin rasa kecewanya gini, mungkin ya. Rasa kecewa antum itu dikarenakan menyayangkan laki-laki itu tersebut tuh baik sekali, kemudian kok menikah dengan secepat itu menikah dengan perempuan lain. Ya mungkin saja kita doakan bahwasanya perempuan yang dipilihnya itu adalah perempuan yang mampu untuk membuat dirinya lebih baik. Perempuan yang dipilihnya adalah wanita yang mampu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mampu untuk menuntun pasangannya tersebut untuk kembali ke jalannya Allah. Maka ya penyesalan macam apa? Mungkin penyesalannya karena ya Allah, kenapa kok engkau tidak ciptakan dia untuk aku? Ya kita doakan saja, ya Allah, kalau misalnya dia memang sudah menjadi milik orang lain, maka kirimkanlah hamba yang setidaknya seperti dia. Tidak harus seperti dia, karena ya apa, fisik saja. Yang terpenting dari seseorang itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Masalah seperti apa nanti bentukannya, ya sudahlah, terima saja. Tapi yang terpenting dari itu mungkin penyesalan yang mbaknya maksud ya, dan semoga itu yang menjadi mbaknya rasakan adalah karena keimanan, ketakwaan, kemudian kesalihan dan kealiman dari laki-laki tersebut itu yang mampu untuk membuat mbaknya itu kecewa. Tapi semoga apa namanya, saya yakin masih banyak sekali stok-stok laki-laki yang baik di luar sana, yang keimanan, ketakwaan, dan kesalihan dan kealimannya benar-benar mampu untuk dia jaga, untuk dia dan untuk pasangannya. Itu ya, jadi kalau misalnya berhak enggak untuk merasa kecewa, sama sekali tidak berhak. Mohon maaf, sama sekali tidak berhak ya, Mbak. Bahwasanya kecewaan mbaknya tersebut tidak akan mampu merubah apapun, tidak mampu untuk memutar waktu, tidak mampu untuk merubah takdir. Tetapi semoga yang di sini saya hanya bisa berkata bahwasanya senantiasalah berdoa untuk bisa mendapatkan laki-laki yang seperti itu, meskipun bukan dia, tetapi yang seperti dia mampu untuk Allah datangkan kepada mbaknya. Syukran. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang bertanya teman-teman bisa memahami ya tadi jawaban daripada Gus. Ini Gus, ada yang terakhir Gus sebelum closing statement. Okay. Masih ada yang bertanya dari Kak Hamidah Ida. Silakan Kak Hamidah Ida. Tiga, dua, satu, Kakak lempar ya. Kepada Kak Tiara Rahmayanti, silakan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, izin bertanya, saya Tiara. Misalkan nih, ketika kita mengagumi seseorang dan melalui perantara beliau, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi, lebih merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Tetapi di saat kita merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, ada aja gitu omongan dari orang gitu kan. Apa salah ya kita merubah diri kita melalui perantara beliau gitu. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya ya. Bagaimana sih kalau misalnya kita kagum atau kita mempunyai perasaan suka kepada orang lain, dan alhamdulillahnya perasaan tersebut itu representasinya, outputnya itu mampu untuk membuat kita itu jauh lebih dekat kepada Allah, mampu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi ada omongan dari orang lain yang menjatuhkan bahwasanya
dekatnya kita sama Allah itu hanya dikarenakan makhluk, ya. Jadi yang pertama-tama niatkanlah bahwasanya kita mau tetap berdoa sama Allah, kita tetap mau berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, itu sudah baik, ya. Allah, seperti yang saya katakan tadi, Allah itu kan alimun sami'un, ya, maha mengetahui kemudian maha mendengar. Allah mendengar curhatan hambanya, Allah mengetahui niat hambanya, karena hambanya itu berserah diri hanya kepada Allah, itu sudah baik, ya, itu sudah baik. Dan kita juga harus menempatkan bahwasanya, ya Allah, hamba yang namanya hamba itu sudah pasti mengetahui bahwasanya Allah itu adalah merupakan tuannya. Maka ya sudah, itu adalah proporsi kita sebagai hamba dan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu. Allah juga udah tahu kalau misalnya hambanya tadi itu benar-benar niat yang nggak pernah sholat tahajud, yang nggak pernah qiyamul lail, kok tiba-tiba melakukan tahajud dan melakukan qiyamul lail. Kira-kira ada apa? Yang awalnya mungkin dikarenakan perubahannya itu dikarenakan makhluk, seiring berjalannya waktu pasti dikarenakan khalik. Karena kalau tidak melakukan itu terasa ada yang kurang. Maka apakah boleh saja, boleh saja, selama itu semua tidak membuat kita menjadi perbuatan yang syirik, yang menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, kemudian berpaling dari Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, itu tetap baik. Dan niat kita sudah pasti, saya yakin seyakin-yakinnya, baik apapun yang kita lakukan, kok kita tetap masih mau bersujud kepada Allah, kok kita masih mau untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada niat-niat kita berharap kepada orang lain. Selama dia masih mampu untuk dan mau untuk berharap kepada Allah, maka tidak akan mungkin terbersih di hatinya itu dikarenakan orang lain, ya. Beda dengan orang lain. Orang lain mungkin ketika katakanlah ada karyawan, kemudian dia itu tampil dengan sangat-sangat baik kalau misalnya ada bosnya, tampil baik saja kalau ada bosnya, ada maunya, yaitu sudah pasti pasti ada rasa niat maunya karena dia itu baik sama bosnya. Tapi beda dengan seorang hamba, mau dia ada niat apapun tapi dia itu tetap serahkan kepada Allah, maka semuanya akan tetap baik. Termasuk ketika kita mendoakan orang yang kita suka, termasuk ketika kita itu melangitkan doanya dan kita meminta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan, kemudian daripada kita melakukan dan melupakan Allah dan meminta kepada Allah, dan kita hanya melakukan se-enjoy kita karena kita merasa aku nggak butuh bantuan Allah untuk mendapatkan dia. Itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik untuk menyerahkan semuanya kepada Allah, meskipun kita ada maunya. Ya, semua orang yang berdoa kepada Allah itu udah pasti ada maunya, teman-teman sekalian. Ya, namanya Rabbil firli wali daya, ya Allah ampunlah saya. Untuk apa? Ya untuk dihapuskan doanya. Ya, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah saya itu sebagai hamba yang baik, ya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah pasangan hamba itu pasangan yang engkau ridhoi, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imam, menjadi mempunyai keturunan yang salih solihah yang mampu untuk menjaga syariat-syariat engkau. Itu pasti ada maunya, jadi ya nggak masalah, itu jauh lebih baik. Begitu jawabannya, ya. Baik, terima kasih Gus. Masya Allah, tabarakallah, sesama kepada Gus Ivan. Semoga yang bertanya bisa mengambil hikmah daripada apa yang dijawab oleh Gus. Oke Gus, ini adalah sesi closing statement Gus. Kami teman-teman meminta nasihat, wabil khusus kaum ahwat dan pria ini mungkin butuh nasihat daripada Gus. Tafadhol Gus untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mengikuti kajian pada malam hari ini dengan kajian dengan tema yang memang terjadi paling tidak di lingkungan teman-teman, ya, atau terjadi di kehidupan teman-teman sekalian secara pribadi. Alhamdulillah. Dan karena memang saya juga masih seusia, masih sezaman dengan teman-teman sekalian, ya, jadi masih ada relevansi di dalamnya. Dan di sini saya itu persuasif, ya, artinya
saya itu agak sedikit mengajak ya persuade atau persuasif yang itu kan artinya mengajak ya, kepada teman-teman sekalian bahwasanya memang yang namanya cinta saya sudah tadi ada yang bilang trauma yang namanya kan cinta, kemudian boleh kak tidak kita itu mencintai ya, semua itu akan baik, ujung-ujungnya akan kembali lagi kalau misalnya mampu seperti menjauhkan atau mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus konservatif teman-teman sekalian, bahwasanya kita hidup sebagai umat Islam maka haruslah wajiblah kita itu untuk menjalankan dan menegakkan syariat-syariat agama Islam. Tidak 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 menutup kemungkinan dalam urusan cinta ini. Maka urusan cinta ini kalau kata guru saya memang urusan yang pelik, urusan yang rumit. Kalau misalnya engkau benar-benar memberanikan diri untuk mengambil yang namanya cinta, maka engkau harus terima konsekuensinya. Kalau engkau tidak mau berurusan dengan cinta, maka engkau juga akan sama tersiksanya. Maka ya memang pelik, rumit sekali urusannya. Jadi, tapi saya berharap kepada teman-teman sekalian bahwasanya berupa cinta apapun yang teman-teman rasakan dan teman-teman ambil, tidak lain dan tidak bukan hanyalah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman. Maka itu adalah menjadi perubahan diri yang lebih baik, menjadi diri yang insani yang benar-benar islami, mampu jalankan perintahnya dan mampu untuk menjauhi larangannya, mampu mendekatkan bukan untuk menjauhkan, mampu memuliakan, mampu menghargai. Semua itu tidak lepas dikarenakan mindset atau pola pikir teman-teman di zaman sekarang. Maka jangan sampai dengan berbagai faktor, berbagai godaan, komitmen, bentuk rayuan manis macam apapun, saya harap teman-teman sekalian tetap mampu berdiri kokoh untuk menjaga bahwasannya sebelum ada ikatan halal, semua itu adalah hanya sebatas nafsu. Udah itu aja. Tidak usah butuh dalil yang seperti apapun. Saya tidak perlu memberikan dalil macam apapun, karena saya harap teman-teman sekalian masih bisa berpikir secara realistis ya. Dan saya berharap teman-teman tetap berada pada ideologis bahwasanya memang kesendirian itu bukanlah kesengsaraan ya. Dan bersama seorang yang orang yang kita senang itu bukan suatu kebahagiaan. Jadi belum tentu itu semua akan menimbulkan perasaan bahagia dan perasaan sengsara. Saya harap teman-teman sekalian mampu menempatkan cintanya pada tempat yang tepat dan mampu mendatangkan keberkahan bagi teman-teman sekalian. Syukran katsiran. Masya Allah, tabarakallah yang disampaikan dari Gus, Masya Allah banget ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil apa hikmah yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan. Untuk teman-teman, ini adalah sesi dokumentasi. Kita minta maaf kepada teman-teman yang belum saya sebut namanya, belum saya panggil, karena kalau kita ngikutin teman-teman, Masya Allah, mungkin bisa sampai jam 3 nanti ya. Oh, iya. Oke Gus, ini adalah ada sesi dokumentasi Gus. Tafadhal. Boleh Gus dengan foto terkece? Siap. Gaya terkece, Masya Allah. Kita hitung mundur. Oke, teman-teman silakan yang ingin dokumentasi boleh. 3, 2, 1. Oke Gus, satu lagi boleh Gus? Oke, siap. Siap, Ustaz. Masya Allah. 2 lagi juga boleh ya Gus? Boleh. Masya Allah. Oke, teman-teman siap-siap ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Gus. Mungkin bonus satu kali lagi kayaknya ya Gus. Boleh. Tafadhal, Ustaz. Oke, satu lagi teman-teman. 3, 2, 1. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Gus, saya sampaikan dari perwakilan sahabat Fisabilillah, beliau sudah hadir, berkenan hadir, menyambut teman-teman semuanya, Masya Allah. Semoga di suatu saat nanti kita bisa mengundang Gus lagi. Amin. Baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah standby dari awal sampai akhir mengikuti kajian Gus Ivan. Masya Allah, terima kasih banget ya teman-teman sudah
menyiarkan, Masya Allah, sudah menyemarakkan acara ini. Oke, untuk Gus, mungkin ada sesi penutup, nanti akan ditutup dengan doa Baik, dari Gus Ivan. Tafadhol bil kiram. baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, rasanya kurang afdol bahwasanya ketika kita sudah membicarakan suatu kajian keilmuan, yang mana kita tahu keilmuan itu tidak lain dan tidak bukan turunnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ada berdoa, kita serahkan semuanya, apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya miliki, tidak lain dan tidak bukan, itu sejatinya bukan milik saya tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama. eh, Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit banyak teman-teman ambil hikmahnya, yang baik-baik bisa diamalkan lebih baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana ziyarata ilal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata ilal Makkah wal Madinah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min azwajina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyaya wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin.